Nah, karena dia cuma X sama Y, dia pakainya 2 dimensi. Bisa juga persamaannya lebih kompleks, kayak ini yang di layar ini ya. Ini persamaannya lebih kompleks, ada X, Y, maka ada Z juga. F, X, Y, dianggap aja Z gitu katakanlah ya. Sehingga dia bisa lebih dari 2 dimensi, bisa 3 dimensi, bisa 4 dimensi, dan seterusnya kalau dibuat kurva. Cuma ketika kita ini ya pakai algoritma genetika, kita nggak masalah mau kurvanya itu 2 dimensi, 3 dimensi, sebetulnya tidak terlalu penting. Yang penting bagi kita menemukan nilai yang dituju tadi. Misalnya di contoh soal yang sebelumnya ya, kan yang tadi itu kan kita mencari nilai X, maka fokus kita adalah mencari solusi yang merupakan nilai X yang nanti kalau dimasukkan ke dalam fungsi dia menghasilkan nilai maksimum. Bisa, memang bisa. Tadi kan X sama Y ya, jadi kalau di sini X, Y, Z gitu, dia bisa juga. Gitu. Tergantung bagaimana, jadi tergantung bagaimana kita merubah tadi masalahnya ya, misalnya masalah fungsi gitu. Kita ubah. Jadi kalau kita mau membuat individu-individu solusinya, individu seperti apa? Apa nilainya biner atau apa nilainya float? Kalau nilainya float, apa bisa dia dirubah jadi biner atau bentuk yang lain lagi supaya memudahkan operasi ketika kita melakukan algoritma genetika dan sebagainya. Tergantung ini bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut gitu ya dengan cara membuat individu rancangan individunya, terus menentukan kira-kira gimana membuat populasi awalnya dan sebagainya. Ada pertanyaan lagi? Jadi tadi ya, kalau kita mau menyelesaikan masalah dengan algoritma genetika, tentu yang pertama kita lakukan kita memahami masalahnya dulu. Masalahnya apa? Solusi yang diharapkan apa? Kan gitu. Jelas ya, masalahnya udah jelas. Nah, dari sana baru kita, ini kan setiap solusi itu diwakili individu. Nah, kita pindah solusi tadi yang tadinya bentuknya bisa macam-macam, bisa bentuknya angka, bisa bentuknya huruf atau kode-kode lain gitu ya. Kita ubah ke gen, ke sebuah bentuk gen kromosom yang terdiri dari gen-gen kayak gitu. Gimana merancangnya gitu ya. Memang itu tantangannya kalau kita membuat algoritma genetik. Gimana memindah masalah kita ke dalam sebuah individu yang mewakili solusi. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Nanti masalah setelah solusinya sudah ya kita punya individu. Terus kita lakukan siklus yang tadi gitu ya. Mau kita pakai metode mutasi apa, crossover apa, itu jenis-jenis metode jenis-jenis mutasi, jenis-jenis crossover itu sudah ada biasanya. Kalau Anda baca di buku-buku atau referensi-referensi ada beberapa macam jenis mutasi dan crossover yang kita pilih, nggak cuma terbatas dua itu tadi lagi, itu tadi saja ya. Sebetulnya masih banyak lagi nih itu. Tinggal kita pilih salah satu, kita terapkan di algoritma kita kayak gitu. Sampai akhirnya nanti goalnya kita dapat individu terbaik seperti tadi ya, contoh soal. Ada pertanyaan? Belum ya? Lanjut dulu. Oke, coba lanjut dulu ya. Oke, nah, ini tinggal sedikit. Ini contoh yang kedua. Ini algoritma untuk menentukan tadi sama fungsi tadi ya. Kita cari nilai maksimumnya juga gitu ya. Tapi persamaannya lebih kompleks kayak gini. Ternyata fungsinya bukan fx lagi sekarang fx, y bisa dicari bisa sama seperti tadi tinggal kita gimana memindahkan masalah tadi dan berikut solusinya tadi ke dalam sebuah kromosom kan gitu. Nih, penyelesaian berupa pasangan nilai X, Y. Jadi nanti solusi yang kita dapatkan diharapkannya dia adalah nilai X dan Y. Kalau tadi kan X aja ya, sekarang nilai X dan Y. Sehingga nanti individunya didefinisikan sebagai pasangan X dan Y. Individunya ya, kromosomnya nanti dia adalah pasangan X dan Y.
Hal ini digunakan gen float untuk penyederhanaan sistem. Kita pakai float untuk penyederhanaan sistem. Karena gen biner akan menyebabkan besarnya ukuran kromosom. Karena tadi kan X aja ya, sekarang X yang kromosomnya jadi lebih gede. Maka kita bisa pakai float, tidak pakai biner. Terus ini misalnya ada nilai X, nilai Y. Gitu. Jadi kromosomnya terdiri atas dua gen, katakanlah gen X dan gen Y. Populasi awal dapat dibangkitkan dengan cara acak. Seperti tadi kita dapat ya, ini populasi awalnya. Terdiri dari beberapa individu ini dengan nilai fitnessnya masing-masing. Yang paling bawah ini kita dapatkan ternyata individu yang nilai fitnessnya paling besar adalah yang terakhir, 3,55771. Gitu ya. Kita udah dapat nilai fitness, selanjutnya kita lakukan tadi prosesnya apa? Setelah fitness, seleksi kan itu. Nah, kita seleksi dulu. Kita mau membatasi berapa populasi yang diteruskan kan gitu ya. Terus ini kita dapat ini setelah seleksi terdapat beberapa individu dalam satu populasi. Terus kita masukkan dia ke ini ya, crossover dan juga mutasi atau disebut reproduksi ya. Nih, kita pakai seleksinya menggunakan roulette wheel. Kemudian crossovernya kita pakai arithmetic crossover dengan definisi seperti itu. Rumusnya seperti itu. Di mana R di situ adalah bilangan 0 sampai 1, katakanlah gitu ya. R kita tentukan kan, nilai R kita tentukan, nilai 0 sampai 1. Kemudian mutasi kita gunakan random mutation di mana gen yang dimutasi diacak kembali. Gen yang dimutasi kita tentukan ya gen keberapa tadi, itu di random, kita acak nilainya random. Karena dia bentuknya anu kan, float kan, jadi bisa kita random. Kalau tadi biner kan nilainya cuma 0 sampai 1 gitu ya. Jadi tinggal diganti aja kalau 0 berubah jadi 1, 1 berubah jadi 0 gitu barangkali ya. Nah, terus ini hasil algoritma genetika. Generasi pertama pakai tadi satu siklus ya, generasi pertama. Ternyata nilai fitness maksimal didapatkan oleh individu itu. Nomor 2 dari bawah. Nilai fitnessnya 3,52082 gitu. Kita batasi berapa populasi yang diteruskan gitu ya, terus masuk ke generasi kedua, satu siklus lagi. Dapat nilai fitnessnya seperti ini, kita batasi lagi. Sebetulnya ini nggak terlalu penting ya, kita dapat nilai fitness yang terbaik ini berapa itu belum kita tentukan dulu, kita teruskan berapa populasi gitu loh. Jadi kita pilih populasi yang diteruskan, masuk ke generasi ketiga, gitu lagi, generasi keempat, gitu ya. Sampai nanti kalau udah sampai di generasi terakhir, katakanlah ini sampai 6 generasi ya, generasi terakhir, baru kita tentukan individu terbaiknya yang mana, nilai fitness maksimum yang mana. Yang warna hijau itu nilai fitnessnya 3,68061. Atau di situ dengan nilai X 0,16415 dan nilai Y 0,19227. Itu solusinya. Solusinya adalah X dan Y itu. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Kalau contoh yang kedua ini. Jadi bedanya apa sama contoh pertama tadi kan bedanya cuma bentuk individunya ya. Kalau tadi ternyata biner terdiri dari 8 digit, 8 bit gitu ya. Kalau yang kedua ini ternyata nggak pakai biner terlalu besar, kita bisa pakai float. Nah, itu kreativitas kita dalam menyelesaikan masalah. Ada pertanyaan? Intinya cuma itu sih, algoritma genetika itu dengan tadi ya tahap-tahap yang sudah baku tadi, yang kita pikirkan adalah gimana memindahkan masalah atau solusi yang mau kita dapatkan itu ke sebuah kromosom atau individu yang akan diolah dengan algoritma genetika. Kira-kira gimana? Ini cukup jelas atau masih anu ya, masih benar-benar blank gitu gimana kira-kira? Aman ya. Puasa mungkin juga ya jadi agak lemes. Tetap semangat ya, ini bentar lagi selesai. Memang kelasnya habis duhur, jadi lemes-lemesnya gitu. Oke, gimana yang lain?
Bisa diteruskan atau ada yang perlu dikonfirmasi lagi? Masih memahami, Bu. Masih memahami, oke sih. Anu dulu diproses dulu ya. Ini contoh lain aja sih. Yang ketiga ini ada contoh untuk mencari kata secara acak. Jadi ada kata yang kita tentukan, target kata Basuki gitu ya. Di mana setiap huruf ini diwakili angka. Dianggap aja dia angkanya mewakili ukuran dari hurufnya dalam alfabet gitu. Kan kayak gini. Terus kita cari ita random berdasarkan populasi awal yang ditentukan secara random ya. Kita olah dengan langsung genetika sehingga kita dapat nanti mana apa berapa individunya yang mewakili kata Basuki ini Basuki. Sama aja ya kayak tadi. Nggak susah ya. Gimana kira-kira? Masih kuat lanjut apa ini apa masih mau proses dulu? Lanjut ya. Nggak susah sebetulnya kan. Bedanya cuma pada tadi solusinya apa, kita ubah kira-kira bentuk kromosomnya bagaimana gitu, nilai dalam kromosomnya bagaimana kan gitu. Atau bentuknya juga ya, kalau tadi ada kromosom yang cuma satu gitu, isinya 8 satu bilangan biner dengan 8 bit gitu. Bisa juga kayak gini, misalkan karena ini rangkaian huruf-huruf ya, setiap gennya kita anggap adalah urutan dari hurufnya dalam alfabet gitu, misalnya. Ini targetnya, jadi ya, targetnya adalah kata BASUKI gitu ya. Dengan huruf B, misalnya B mewakili angka 2, diwakili oleh angka 2. Gitu. Karena mungkin B itu kan angka kedua dari alfabet gitu ya. Kemudian A, dia angka pertama dari alfabet, dia diwakili angka 1 gitu ya. S, angka 19, U21, dan seterusnya. Ini. Nah, sekarang komputer harus gitu, membangkitkan kata dengan jumlah huruf yang sama. Nih, jadi nanti setiap individunya kan jumlah hurufnya sama nih, jumlah gen ya sama 6 gen. Jadi satu kromosom yang berdiri 6 gen dengan eh, gennya, alelnya, nilai dari gennya adalah ini angka-angka mulai 1 sampai 26 ya. Jadi karena huruf alfabet itu ada 26 huruf katakanlah. Dilakukan terus-menerus gitu ya, diputar jadi dalam beberapa generasi sehingga kita memperoleh kata yang sama dengan kata yang ditargetkan yaitu itu BASUKI. Gampang juga, udah dapat individu ya, bentuknya seperti ini individunya. Oke. Selanjutnya kita buat ininya dulu apa namanya tadi individu dapat ya terus fitnessnya apa gitu ternyata supaya mudah fitnessnya gimana menentukannya kita anggap aja dia kan diwakili oleh angka ya hurufnya angkanya kita jumlahkan jadi ini apa huruf ya maaf ya apa ini individu yang dihasilkan dianggap baik apabila penjumlahan dari nilai-nilai Z-nya nanti mendekati nilai penjumlahan dari kata BASUKI kan gitu. Kayak gitu ya. Misalnya kita ternyata punya individu kata terdiri dari huruf A, G, H, S, K, Q, E itu dengan angka kalau diwakilkan menjadi angka jadi 1, 7, 8, 19, 17, 5 kan gitu. Nilai fitnessnya adalah penjumlahan dari semua angka itu. Jadi penjumlahannya adalah ini apa maaf fitnessnya tadi belum ya fitnessnya adalah ini dijumlahkan angka-angkanya itu dijumlahkan kemudian kita kurangi dengan nilai keseluruhan angka pada kata BASUKI gitu kayak yang di bawah itu jadinya 20 itu ya nilai dari individu yang tadi yang AGHSQE adalah 26 kali 6 gitu. Dikurangi nilai dari kata untuk itu nanti nilai fitnessnya didapatkan di bawah. Jadi nilai fitness atau K sama dengan 156 gitu ya.
Oh, atau itu dibalik ya. Basuki dulu mungkin ya. Basuki dulu 156. Atau begitu ya, 156 min jumlah hasil penjumlahan dari kata yang didapatkan. Individu yang akan dihitung. Atau 156-nya itu dari mana ya? Ada yang bisa membaca nggak? Kira-kira itu 26 dikali 6 itu didapatkan dari oh, dia nilai adalah ini ya, nilai fitness adalah inversi dari perbedaan antara nilai kata yang muncul dan target yang ditulis. Maaf, itu ada keterangannya tadi. Nah, ya. Jadi bisa kita cari selisih gitu. Kita cari selisih antara huruf yang muncul dari individunya dengan huruf yang ditargetkan gitu kayak gini. Jadi E dikurangi ya 1 min 2 plus 7 min 1 gitu. Setelah kita jumlahkan kita dapat hasil penjumlahannya. Itu ya, maaf ya. Ini agak ruwet. Pokoknya kita sudah dapat nilai fitnessnya seperti ini. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan dulu nggak? Bisa macam-macam ya cara untuk dapat nilai fitness ini kita lihat efisiensinya atau efektivitasnya kalau kita mau memperoleh solusi tertentu gitu. Kira-kira gimana ngukurnya gitu. Oke ya. Bisa lanjut atau mau tanya dulu? Izin bertanya Bu, tadi mungkin kurang Oke. kurang paham tadi yang Oke. untuk yang fitness nilai 26 itu tadi dari mana ya Bu? Saya kurang Ini akhirnya 26 ini dari mana gitu ya. Nah, di sini ini kan ada keterangan satu individu pada kedua itu ya, poin kedua. Satu individu mempunyai n gen integer, setiap gennya menyatakan nomor urut alfabet sudah ya. Jadi kita dapat individunya. Terus nilai fitness adalah inversi dari perbedaan atau selisih gitu ya. Perbedaan maksudnya selisih antara nilai dari kata yang muncul dengan target yang ditentukan. Gitu. Kebetulan di sini kata yang muncul misalnya A, G, H, S, Q, E itu kan kalau dikonversi menjadi angka jadi 17895 kan gitu. Sedangkan targetnya adalah kata BA, SUKI. Angkanya tadi berapa? 21 18 21 11 9 kan gitu. Sehingga di situ kita dapatkan hasil ini ya, hasil seleksinya. Mungkin E itu error ya barangkali. Kita tentukan selisihnya, hasil selisihnya seperti itu, 1 min 2 ditambah 7 min 1 diberi tanda garis itu artinya absolut. Jadi kalau 1 min 2 itu min 1 kan, kita anggap dia plus jadi 1. Dan 7 min 1 selisihnya berapa? 6 gitu. 8 min 18 selisihnya berapa? 10 kan gitu. Dan seterusnya sehingga kita dapat nilai 29. Gitu. Sedangkan fitnessnya ini mungkin adalah 26 ini ya, 26 alfabet itu kan hurufnya 26 ya. 26. Sedangkan nilai ini kita punya 6 individu gitu. Jadi nilai fitnessnya kalau maksimum ya harusnya 26 dikali 6. 26 itu kan nilai maksimumnya alfabet. 26 dikali 6. Dikurangi nilai errornya tadi 29. Karena inverse tadi. Oh ya, baik Bu, siap Bu. Oke. Ada pertanyaan lain? Udah ya, lanjut dulu. Ini mungkin tinggal beberapa slide. Oh, udah habis. Nah, cuma sampai sini perkuliahannya materi hari ini ya. Coba di ini apa kira-kira ada pertanyaan apa gitu dari yang sudah saya jelaskan.
Tadi yang sudah kita pelajari yang pertama istilah-istilah dalam genetik algoritma ya, ada gen, paham ya tadi kromosom. Kromosom mewakili individu, individu mewakili populasi kan gitu. Kemudian beberapa individu membentuk populasi. Dari itu istilah-istilah itu terus kita mengenal namanya fitness value atau nilai untuk mengukur sebaik apa individu yang muncul gitu ya. Dari fitness value terus kita membicarakan urutannya di urutan dari genetik algoritma dari pembangkitan individu kan gitu. Kemudian pembangkitan individu kita lakukan penghitungan nilai fitness, kemudian seleksi. Setelah seleksi ada reproduksi. Reproduksi terdiri atas crossover dan mutasi gitu, dengan jenisnya masing-masing tadi ya. Selanjutnya kita lakukan lagi ke populasi selanjutnya. Kita lakukan lagi penghitungan nilai fitness, kemudian pemilihan populasi terbaik gitu ya, jadi seleksi. Kemudian kita masuk lagi ke ini ke reproduksi gitu terus, di mana satu siklusnya mewakili satu generasi sampai kita menyelesaikan ya seluruh generasi yang sudah kita buat, nanti kita mendapatkan nilai maksimumnya. Mendapatkan individu dengan nilai fitness yang maksimum. Tadi yang penting catatan dari saya aja ya, yang penting yang pertama memindahkan dari masalah ke kromosom. Yang nomor dua yang penting sebetulnya ini yaitu menentukan fitness value. Fungsi fitnessnya apa? Kalau tadi penyelesaian masalah mencari nilai maksimum, mencari X untuk menghasilkan nilai maksimum dari fungsi misalnya. Karena sudah ada fungsinya bisa kita pakai. Kalau tidak ada fungsi gimana? Gimana cara kita menentukan individu terbaik? Nah, itu juga tantangan selanjutnya gitu ya. Setelah kita menentukan kromosom, menentukan nanti proses reproduksinya gitu ya. Setelah itu kita harus menentukan fitness value-nya. Fitness value ini memang hampir tidak ada teorinya. Kenapa? Karena tergantung sekali dengan masalahnya. Tergantung sekali dengan masalah yang mau kita pecahkan. Ada pertanyaan dulu nggak? Barangkali sebelum kita tutup ya, udah jam 2:30. Nggak ada. Teman-teman yang lain ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Kenapa? Belum ada. Oke. Ya, saya kira mungkin hari ini saya tidak memberi tugas dulu. Anda pelajari lagi kira-kira tentang genetik algoritma ini supaya lebih paham ya. PPT-nya nanti saya share di e-learning, Anda baca pelan-pelan, Anda pahami gitu ya. Mungkin nanti ini tugas untuk genetik algoritma nanti masuknya ketika kita project aja. Udah ya? Oke, siap. Kalau gitu saya anggap belum ada pertanyaan dulu ya. Nanti PPT-nya saya share. Ini untuk yang absen yang presensi tadi, ada yang ada yang belum presensi belum dari yang hadir hari ini. Zaki, Bu. Zaki Fathur Rahman ya. Iya, Bu. Kok Zaki belum Fathur masuk? Udah masuk ke saya tak tutupnya dulu biar kelihatan. Sudah masuk di Google Meet yang mana Zaki? Hadir, Bu. Ya. Oke, Zaki hadir. Yang lain Nuril Afni hadir? Hadir, Bu. Nuril? Hadir. Oke, hadir. Putri Maulida hadir? Belum? Nggak hadir ya? Oke, Rohim Nurifai? Rohim? Rohim? Nggak hadir ya, jadi mungkin yang nggak hadir ini 2 orang, Putri Maulida sama Rohim Nurifai. Oke, saya kira sekian dulu ya pertemuan hari ini, kita lanjut lagi minggu depan, barangkali selama bulan Ramadan kita online aja, pertemuannya kayak gini, mau?
ke Ya, online Bu. apa mau offline aja? Bu. Online saja, Bu. Mau online aja apa online aja? Oke, mayoritas mau online ya. Oke, kalau Online. gitu kita ketemu mungkin jam 1 aja seperti tadi, jam 1 karena kan jam kita agak geser karena Ramadan ya. Jadi kita masuknya jam 1 seperti biasa melalui online ya, Google Meet gitu. Oke, kalau gitu Siap. saya tutup dulu ya perkuliahan hari ini. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Ini meskipun siang-siang udah lemes tetap hadir ya, alhamdulillah. Kalau itu saya tutup ya. Oke, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih,